Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas tentang asuhan kebidanan pada anak dan perempuan dengan kondisi rentan. Dan saya akan mewakili teman-teman untuk memaparkan materi. Topik atau tema yang kami dapatkan itu tentang kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Pertama, sebelum masuk ke pembahasan, kita ke latar belakang dulu. Menurut WHO, prevalensi baby blues mencapai angka 30 sampai 75%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi depresi. Angka depresi itu 10% sampai 15%. Nah, angka ini itu didapatkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robertson bersama teman-teman, yaitu Clason dan Stewart pada tahun 2003. Penelitian mereka itu tentang gangguan mental saat melahirkan atau gangguan mental setelah melahirkan. Sedangkan di Indonesia, prevalensi depresi itu dia lebih dari 20%, beda dengan penelitian oleh Robert beserta teman-teman tadi menurut WHO. Jadi di Indonesia itu angka depresi ini dia lebih tinggi, di mana penelitian yang dilakukan di area perkotaan Surabaya dan Denpasar. Jadi kalau di Indonesia angka depresinya itu lebih dari 20%, di mana depresi maternal atau gangguan mental yang dialami wanita pada masa kehamilan dan pasca melahirkan. Kondisi depresif meliputi depresi prenatal, depresi postpartum, dan psikosis postpartum. Dampaknya ini akan berdampak pada ibu hingga 12 bulan postpartum atau setelah melahirkan. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu pertama ada apa itu KDRT, kedua bagaimana asuhan kebidanan pada kehamilan akibat pemerkosaan, ketiga bagaimana cara memberikan asuhan kebidanan yang tepat pada ibu dengan trauma persalinan sebelumnya, 4. Apa saja kelainan mental atau jiwa yang dialami oleh perempuan, dan 5. Apa saja riwayat kehilangan dan kematian. Tujuannya yaitu pertama untuk mengetahui apa itu KDRT, kemudian mengetahui asuhan kebidanan pada kehamilan akibat pemerkosaan, kemudian untuk mengetahui asuhan kebidanan yang tepat pada ibu dengan trauma persalinan sebelumnya, untuk mengetahui kelainan mental atau jiwa yang dialami perempuan, serta untuk mengetahui riwayat kehilangan dan kematian. Jadi pembahasannya itu ada 6. Yang pertama, kehamilan akibat pemerkosaan, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, KDRT, trauma pasca persalinan, kelainan mental atau jiwa, dan riwayat kehilangan dan kematian. Pembahasan pertama tentang kehamilan akibat pemerkosaan. Jadi kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Korban kekerasan seksual kebanyakan terjadi pada kaum wanita dan kaum anak-anak. Jadi kekerasan akibat pemerkosaan ini dia bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat kerja atau di tempat-tempat umum bisa saja terjadi. Kemudian apa faktor penyebab kekerasan seksual? Faktor penyebabnya itu antara lain karena keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan yang tidak sehat. Kemudian tentang KDRT. KDRT itu sendiri adalah kekerasan dalam rumah tangga, di mana setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat kekerasan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Jadi zaman sekarang memang kebanyakan yang terjadi itu KDRT yang sangat meningkat ya. Nah, dampak dari KDRT sendiri itu bisa pada fisik dan psikis seseorang.
Jadi dampak fisik itu bisa berupa luka, rasa sakit, kecacatan, keguguran kandungan, kemudian sampai menyebabkan kematian. Sedangkan dampak psikis itu seperti rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasa berdaya, mimpi buruk, gangguan makan dan tidur, ketidakmampuan berpikir dan berkonsentrasi. Kemudian pembahasan berikut trauma persalinan sebelumnya. Jadi penyebab persalinan traumatis itu berdasarkan tempat pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Itu menjadi 3 tema, yaitu komplikasi nyeri saat persalinan atau pasca persalinan dan ketiadaan pengasuhan anak. Jadi depresi mental sendiri itu merupakan gangguan mental yang dialami oleh perempuan pada masa kehamilan dan pasca melahirkan. Depresi maternal merupakan istilah yang digunakan pada seluruh spektrum kondisi depresif yang dapat berdampak pada ibu hingga 12 bulan setelah melahirkan dan juga berdampak pada calon ibu. Berikut riwayat kematian dan kehilangan. Ini adalah salah satu kondisi aktual maupun potensial yang dialami individu ketika terjadi perubahan dalam hidup atau berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian ataupun keseluruhan. Salah satunya adalah kematian. Kematian ini adalah tipe kehilangan yang dapat mempengaruhi tingkat stres.